Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barir rahim al-wasi'il alim dzil fadlil azim wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim al-munazzali alaihi fi dzikril hakim wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihi al-kirami juwarihi fi darin na'im ma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Baik para jamaah, para santri Umdatul Quran, alhamdulillah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita bisa dimudahkan untuk senantiasa melakukan amal saleh. Di antaranya yang tadi kita lakukan adalah salat subuh berjamaah. Dan tak lupa pula salawat serta salam kita limpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang mengikuti beliau. Ya, alhamdulillah di kajian yang kedua ini dari saya kita laksanakan insyaallah hampir setiap ba'da subuh ya. Adapun dengan saya ini bagian yang kedua, masih melanjutkan tentang pembahasan kitab Majalisus Syahri Ramadan Al-Mubarak karya Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan. Kemarin kita sudah sampaikan beberapa hal di dalam satu judul yang judulnya adalah Al-Majlisul Awwal, majlis yang pertama fil farahi bi qudumi syahri Ramadan. Ya, itu adalah bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Ya, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan yang berikutnya, tapi masih di dalam bab yang sama. Karena satu babnya cukup panjang, kita tidak mau terburu-buru menyelesaikan satu hari satu bab ya, kita selesaikan semampu kita. Baik, kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullah ya, penulis mengatakan fal insanu huwa alladhi yurabbi nafsahu wa yaqumu 'alaiha. Adapun manusia itu dialah yang mengendalikan dirinya ya, yang dialah yang bisa mengendalikan dirinya sendiri ya, yang menentukan dirinya sendiri. Fa in ra'aha bil khair waz zakaha bit ta'ah wa akhadha bi zimamiha ila ma yanfa'uha ya. Dan apabila seorang ya merawat atau memelihara dirinya ya, mengarahkan dirinya kepada kebaikan, waz zakaha, lalu kemudian dia mensucikan jiwanya, bitta'ah, dengan ketaatan, wa akhadha bi zimamiha ila ma yanfa'uha, maka dia telah mengambil tali kekangan untuk mengikat dirinya kepada hal yang bermanfaat bagi dirinya. Fa innahu yakunu qad ahsana ri'ayah, maka dia orang tersebut adalah orang yang bisa menjaga dirinya dengan baik. Ri'ayata nafsihi awalan, ya, manusia itu harus menjaga dirinya sendiri terlebih dahulu. Tsumma ri'ayata li ghairihi, baru kemudian menjaga orang lain. Sebagaimana datang dalam ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ayatnya sudah antum hafal, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi yang diperintahkan terlebih dahulu adalah ya, diri kalian atau diri kita dulu, baru kemudian keluarga, orang-orang terdekat, lalu kemudian lebih luas lagi. Lakin idza dhayya'a nafsahu falan yar'a ghairahu, akan tetapi ketika seseorang ya, dia meninggalkan dirinya, dia menelantarkan dirinya ya, falan yar'a ghairahu, maka dia tidak mungkin bisa menjaga orang lain.
Jadi ketika diri kita sendiri kita biarkan dalam keburukan, bagaimana kita mengajak orang lain kepada kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, ya, apa ayatnya? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Kalian mengajak orang lain kepada kebaikan, lalu kemudian melupakan diri kalian sendiri. Ya, padahal kalian membaca Alkitab. Alkitab yang dimaksud apa? Ya, Taurat ya. Jadi yang dimaksud adalah ini kepada Bani Israel. Tapi ya, tentu saja maksudnya adalah umum. Ketika dicantumkan dalam Quran berarti berlaku juga bagi kita. Ketika kita membaca Al-Quran, kita memahami Al-Quran, ya, kita mengajak orang lain kepada kebaikan, lalu kemudian kita tinggalkan diri kita sendiri dalam keburukan, afala ta'qilun. Apakah kalian tidak berakal? Ya, jadi tidak mungkin seorang menelantarkan dirinya lalu kemudian dia ya mengajak orang lain kepada kebaikan. Tidak mungkin, karena harusnya ya dirinya terlebih dahulu yang dia pedulikan. Kenapa? Fa idza taraka nafsahu wa masya'at minal ma'asi wal kasal. Apabila seorang meninggalkan dirinya ya kepada yang dia inginkan dari hawa nafsunya, ya dari maksiat, dari rasa malas, fayakunu qad dayya'a nafsahu, maka dia telah menelantarkan jiwanya. Wa idza dayya'al insanu nafsahu famadza yahfazu ba'da nafsihi. Kalau seorang sudah meninggalkan dirinya sendiri, ya membiarkan dirinya sendiri dalam keburukan, ya dirinya sendiri tidak dia jaga, maka apalagi yang mau dijaga setelah dirinya sendiri ditelantarkan. Ya, artinya ketika dia mengajak orang lain dalam kebaikan pun sebetulnya wallahu a'lam tujuannya apa. Ya, karena terbukti kalau dia mencintai kebaikan tentu untuk dirinya sendiri. Ya, sebagaimana manusia ketika dia mencintai harta, yang dia dahulukan orang lain atau dirinya sendiri? Dirinya sendiri terlebih dahulu terkadang. Ya. Padahal secara kaidah apa? Al-itharu fil ibadati mamnu'. Hukum asal dalam ibadah mendahulukan orang lain dalam masalah ibadah itu terlarang. Kebalikannya, al-itharu fil muamalati ya, matlub. Ya. Mendahulukan orang lain dalam masalah muamalah selain ibadah, ya, itu yang dianjurkan. Jadi ketika dalam masalah agama ternyata menasihati orang lain tapi meninggalkan dirinya sendiri. Ketika dalam masalah dunia mementingkan dirinya sendiri. Ya. Ketika makanan, kemudian ketika ada bagi-bagi harta, bagi-bagi warisan, ya, meninggalkan dirinya sendiri. Ya, bahkan ada ya, kemarin di antara kasus yang viral di Sukabumi. Ya, di Sukabumi dekat dari sini ya. Kasus yang viral lebih dekat dari adik mungkin kalau antum tahu beritanya. Ya, jadi ada adik ya, membunuh kakaknya sendiri. Ya, jadi menggunakan nggak tahu golok atau pedang kalau nggak salah, menggunakan pedang ya, karena masalah warisan. Ya, kita sih tidak tahu ya masalah tersebut mana yang benar mana yang salah, tapi ya, karena masalah warisan seseorang ya, bisa membunuh saudaranya sendiri, saudara kandungnya sendiri. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan dalam Quran, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ya, kalian itu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Ya. Jadi ketika seorang meninggalkan dirinya dalam keburukan, kemudian dia mengajak orang lain, afala ta'qilun, kata Allah. Apa kalian berakal? Kenapa? Nafsuhu a'azzu syai'in 'indah. Karena dirinya adalah hal yang paling penting bagi seseorang. Jiwa kita itu yang paling penting bagi seseorang, bagi kita. Contoh misalkan ya, ketika terjadi gempa misalkan. Nih ya, apa yang kita pikirkan? Misal antum di asrama, para santri sekalian di asrama, kemudian terjadi gempa, teman antum ada yang tidur, gempanya kencang. Kemungkinan misalkan waliyadzubillah bangunan bisa roboh misalkan. Ya, kira-kira apa yang kita pikirkan? Bangunin teman kita atau kita kabur duluan? Yang penting kita dulu selamat. Ya, biasanya kecuali kalau gempanya masih pelan mungkin iya bangunin teman. Kasihan tuh teman saya. Tapi kalau udah lihat ini puing roboh, ini roboh, nggak peduli sama orang lain. Diri kita sendiri.
Ya, makanya dalam ayat yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Ketika seorang lari dari saudaranya, ya, dari ibunya, dari bapaknya sendiri dia tidak pedulikan, yang penting dirinya dulu. Ya, pada hari kiamat seperti itu. Ya, jadi ketika seorang benar-benar mencintai kebenaran, maka yang paling dia pentingkan terlebih dahulu adalah jiwanya sendiri, bukan orang lain. Ya, makanya perbaiki diri kita baru kemudian perbaiki orang lain. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Walihada yaqulu subhanahu wa ta'ala, dan oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha, ya, demi jiwa dan demi penciptaan jiwa dan penyempurnaan jiwa tersebut. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, ya, sungguhnya manusia itu sudah diilhamkan, sudah dikaruniai fujuraha wa taqwaha, jalan keburukan dan jalan ketakwaan. Jadi pada setiap manusia, pada setiap jiwa manusia itu selalu punya dua karakter. Ya, karakter kepada keburukan, ya, la'amaratun bisu, ada juga karakter kepada ketakwaan. Yang disebut nafsul mutmainnah, ya, jiwa yang tenang. Ya, jadi di dalam hati kita itu selalu ada dua pilihan, jalan keburukan dan jalan ketakwaan. Jadi manusia semuanya diberikan dua jalan tersebut. Kemarin kita sudah sampaikan hadisnya, kullun nasi yaghdu, setiap manusia bertemu dengan pagi hari, faba'i'u nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Maka terserah dia apakah dia korbankan dirinya kepada kebaikan atau keburukan. Kenapa? Karena manusia sudah diilhamkan dua sifat, sifat keburukan dan sifat kebaikan, dan semuanya konsekuensinya ada. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Zakkaha, yang dimaksud dengan zakkaha yakni taharaha minal ma'asi wa minadz dzunub, artinya adalah mensucikan dirinya dari maksiat dan dari dosa. Wa kammalaha bit ta'ati wal hasanat, lalu kemudian menyempurnakan dengan amal saleh dan dengan kebaikan-kebaikan. Hadza huwa allazi zakka nafsahu, itu yang dimaksud orang yang menjaga jiwanya, dirinya sendiri. Wa qad khaba man dassaha, dan celaka orang-orang yang menelantarkan dirinya sendiri. Yakni maksudnya adalah dan nasaha bidzunub, dia kotori hatinya, dia kotori jiwanya dengan dosa-dosa, wal ma'asi was sayyiat, dan dengan maksiat dan juga dengan keburukan-keburukan. Wa ahmalaha wa tarakaha wa ma turid, dia tinggalkan dirinya, ya, dia terlantarkan dirinya terhadap suatu yang dia inginkan. Ya. Dan juga kita tidak boleh berpikiran bahwa ketika seorang yang mengamalkan syariat itu adalah orang yang tidak merdeka. Ya. Jadi banyak orang yang mengatakan ketika mengenal tentang ilmu agama lalu kemudian menjalankan agama ini, menjalankan aturan-aturannya, ini berat bagi mereka, lalu kemudian menganggap syariat ini menjadi beban. Lalu kemudian dia tinggalkan, dan saya mau merdeka katanya. Saya mau merdeka, saya tidak boleh ada satu orang pun atau tidak boleh siapapun ada yang mengatur saya. Ya, misalnya ada orang mengatakan begitu, meskipun Tuhan, makanya banyak orang yang menjadi ateis karena tidak mau diatur. Ya, padahal menjadi ateis sekalipun dia tetap diatur. Diatur oleh siapa? Oleh hawa nafsunya sendiri. Jadi ketika seorang tidak mau menjadi hamba Allah, maka pilihan yang kedua, ya, menjadi hamba syaitan, menjadi hamba hawa nafsu. Jadi manusia itu sudah ditakdirkan menjadi hamba, ya. Dan peringkat manusia tertinggi adalah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang la ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia tidak mau menyembah Allah, dia pun akan tetap menjadi hamba, tapi hamba syaitan, wal iyadzu billah. Walihada yaqulu subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, ingatlah hari ketika manusia mengingat semua dosa-dosanya. Jadi dosa-dosanya itu diingatkan kembali. Ini ketika kamu di dunia melakukan ini. Ya, semuanya terekam, semuanya ada.
Wa burrizatil jahimu liman yara, dan setelah ketika ditunjukkan dosa-dosanya, amalannya ketika di dunia, lalu kemudian dinampakkan neraka, ya, liman yara, bagi yang melihatnya. Tapi maksud liman yara ya sebelumnya maksud dari wa burrizatil jahim yakni udhirat. Maksudnya dinampakkan itu udhirat, benar-benar ditampakkan. Liman yara artinya adalah yaraha bi'ainihi, seseorang bisa melihat dengan mata kepalanya sendiri. Jadi ketika ditampakkan dosa-dosanya ketika di dunia, lalu kemudian ditampakkan neraka. Ya, sebagaimana kita, nih ini kesalahan kamu dan hukuman yang siap kamu terima adalah ini. Ya, itu sangat menakutkan, waliyadzubillah. Na'udzubillahi minan nar. Lalu kemudian dia melanjutkan, tapi sebelumnya tadi Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya Allah mengilhamkan kepada manusia dua sifat, kebaikan dan keburukan. Terserah manusia mau pilih jalan yang mana. Kalau jalan kebaikan maka dia beruntung, jalan keburukan maka dia membuat dirinya sendiri celaka. Maka ini pun sangat berkaitan erat dengan masalah takdir. Ya, ketika seorang sering mengatakan bahwa ketika saya kan bermaksiat ini kan sudah ditakdirkan. Ya, ketahuilah bahwa ada perkataan dari sahabat Nabi SAW yang mulia, yaitu dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan bahwa kita itu, ya, usaha kita itu hanya berpindah dari takdir kepada takdir Allah yang lain. Jadi seorang bisa berpindah dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lain, dari takdir buruk kepada takdir yang baik. Bukankah takdir itu sudah dicatat? Ya, sudah dicatat. Tapi planning takdir itu bukan cuma satu jalan. Ada beberapa jalan. Makanya di sini ketika orang beramal baik, maka begini balasannya. Beramal buruk, maka begini balasannya. Seseorang tidak mungkin lari dari minimal dua jalan ini. Itu yang dimaksud seorang sudah ditakdirkan setiap amalannya seperti itu. Ya, jadi tetap kehendak pada dirinya sendiri. Ya, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya jangan menyalahkan takdir ketika melakukan keburukan. Ya, makanya ketika seorang misalkan, ya, apalagi misalkan ada santri melakukan kesalahan, dia beralasan, tapi kan ini sudah takdir gitu. Ya. Kita katakan, ya udah, kita juga hukum kamu. Dan ini juga takdir. Ya. Tapi intinya takdir itu, ya, berarti Allah Subhanahu wa taala zalim ketika menetapkan satu takdir bagi manusia dan takdirnya hanya takdir keburukan. Sementara di ayat sudah jelas ditunjukkan kepada manusia dua jalan, kebaikan dan keburukan. Adapun hadis yang menyebutkan yang sudah kita sampaikan, ada orang yang fayamalu bi amali ahlil jannah, ya, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alaihi alkitab wa ya'malu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Ada orang yang amalannya seperti amalan ahli surga, ya, sampai jarak dia dengan surga hanya tersisa satu hasta, dekat sekali. Lalu kemudian, ya, catatan takdir berkata lain, ya, lalu kemudian dia mengamalkan amalan ahli neraka, lalu kemudian dia masuk neraka. Seolah-olah Allah tidak adil. Tapi kata para ulama maksudnya adalah fi ma yabdulin nas, apa-apa yang dia sembunyikan dari manusia. Jadi yang menyebabkan takdirnya buruk adalah, ya, hatinya. Meskipun amalan zahirnya adalah amalan ahli surga, tapi dalam hatinya bisa jadi amalan ahli neraka. Itu sangat bisa. Seorang, ya, seolah seperti kita misalkan rajin ngaji, belum tentu hatinya, ya, baik. Ya, jadi itu karena apa yang tidak dilihat oleh manusia. Makanya dia, ya, kemudian pada akhirnya terbuka keasliannya, lalu kemudian diposisikan, ya, yaitu di neraka karena sesuai dengan posisi aslinya, bukan posisi pencitraannya. Ya, wallahu a'lam, ya, itu yang kita bahas mengenai takdir. Lalu kemudian yang berikutnya adalah nahnu fi hadhihi dunya ma ra'ayna an-nar. Kita di dunia ini tidak bisa melihat neraka. Ya. Ma ra'ayna al-jahim allati dzakaraha Allah. Kita tidak bisa melihat neraka
ya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan neraka itu ada. Ya, kita sekarang ketika membaca Quran sebutkan tentang surga, tentang neraka, kita belum pernah melihat surga maupun neraka. Innama hiya min alamil ghaib. Sungguhnya neraka itu dari alam yang gaib. Ya, kita belum pernah ke sana. Nu'minu biha, tapi kita beriman kepada neraka, adanya neraka. Wa na'malul a'mal allati tujannibuna iyyaha, dan kita beramal ya yang supaya dengan amalan tersebut kita bisa menghindarkan diri kita darinya, yaitu dari neraka. Wa nahnu lam naraha, kita belum pernah melihat neraka. Lakin fil akhirati yarahal insanu ayanan amama wajhihi, akan tetapi di akhirat kelak ya seseorang bisa melihat neraka dengan di hadapan wajahnya sendiri. Wa burrizatil jahim, ditampakkan neraka. Ba'da an kanat min ilmil ghaib wa kanat khafiyah. Ya. Setelah neraka itu ketika di dunia hanya ilmu ghaib, yang mungkin ada orang yang percaya, ada orang yang tidak. Ya. Wa barazat wa zaharat amaman nas, kemudian ditampakkan, ditunjukkan di hadapan ya, semua manusia. Jadi semua manusia bisa melihat neraka. Ya. Terkadang ada juga orang yang tidak mempercayai adanya neraka. Jadi orang sekarang itu makin banyak yang aneh. Ya, di antaranya adalah tidak percaya adanya neraka. Ya, karena dia mengatakan kalau Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ya dia tidak mengatakan Allah ya, maksudnya Tuhan, karena mungkin agamanya juga nggak tahu apa. Nah, dia tidak tidak percaya dengan adanya neraka, ya, karena tidak logis bagi mereka, karena Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Buat apa diciptakan neraka? Ya, kira-kira bagaimana cara jawabnya? Ya, justru diciptakannya neraka itu bukti, ya. Jadi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu ya, disebutkan dalam tafsir, di antaranya tafsir As-Sa'di, perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu ya, itu selalu dari dua perkara. Yang pertama karena keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita melakukan keburukan tapi kita masih mendapatkan kebaikan, ya, maka itu keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun tipis-tipis dengan istidraj, makanya hati-hati. Lalu kemudian yang lain, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang lain adalah ya, dengan cara adil, ya. Adil itu bentuk kasih sayang. Ya. Makanya ketika kita memerintahkan untuk santri supaya tertib, tidak melanggar, kemudian ada yang melanggar tidak dihukum sebagai bentuk kasih sayang, tidak. Orang yang sudah memaksimalkan dirinya, sudah disiplin, ya, jadi terzalimi, karena tidak ada bedanya antara yang disiplin dan tidak disiplin. Tidak ada reward and punishment. Ya. Dan juga tujuan diciptakan surga dan neraka diantaranya adalah ya, ketika seorang melakukan dosa, ya, contoh misalnya seorang ya, waliyadzubillah dia ya, berzina dengan perempuan lalu kemudian dia bunuh perempuan tersebut. Ya. Kemudian hukuman paling berat bagi dia apa kira-kira? Ya, misalkan dibunuh. Ya, padahal berzina sendiri ada hukumannya. Hukumannya apa? Dibunuh. Kisah sendiri apa membunuh orang lain ada hukumannya juga sendiri. Atau contoh lain, seorang membunuh 10 orang misalkan. Hukuman yang berat bagi dia apa? Misalkan dihukum, ditembak mati misalkan. Tapi hanya dia satu. Ya. Sementara yang dia bunuh adalah 10 orang. Masih belum adil. Maka kalau hukuman hanya ada di dunia, ya begitu tidak adilnya kehidupan ini. Ya, makanya hukuman itu di dunia juga di akhirat. Ya, itu bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja bentuk kasih sayang kepada makhluknya, kepada hamba-hambanya. Ya. Makanya kita juga tidak boleh melupakan bahwa ya, Allah itu hanya memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim saja. Ya, padahal dalam Quran banyak syadidul azab, syadidul iqab. Ya. Begitu pedih, begitu keras siksaannya dan seterusnya. Jadi bukan hanya Ar-Rahman Ar-Rahim, meskipun kasih sayang Allah Subhanahu wa taala mendahului azabnya. Ya, kenapa? Karena ketika kita membaca Al-Qur'an, ya, sifat yang Allah Subhanahu wa taala kenalkan pertama kali apa? Ya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, atau bismillahirrahmanirrahim.
langsung Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, bukan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Jadi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada azabnya. Tapi juga ya, tidak semua orang ya, kesalahannya itu masuk kepada Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, bisa jadi masuk kepada syadidul azab, syadidul iqab dan seterusnya, waliyadzubillah. Kita lanjutkan. Fa amma man tagha, adapun orang yang melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, dan mementingkan, mendahulukan kehidupan dunia, wa bi'sal ma'wa, maka baginya seburuk-buruk tempat kembali. A'udzubillah, kita berlindung kepada Allah. Ma'wahun nar, tempat kembalinya adalah neraka. La yajidu ma'wan ghairaha, yang tidak ada tempat kecuali neraka tersebut. Nas'alullahal afiyah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Wa amma man khafa maqama rabbih, adapun orang yang takut ketika bertemu bukan ketika maaf. Adapun orang yang takut bertemu Allah, khafa ardahu ala rabbih qiyamahu baina yadayhi yuhasibuh. Dia takut kalau seandainya nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala ada di hadapannya, lalu kemudian menghitung semua kebaikan dan keburukannya, dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ditunjukkan semua kebaikan, ditunjukkan pula semua keburukan atau kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Dan yang paling penting, wa kullu 'abdin saufa yalqahu, dan setiap hamba ya akan bertemu dengan Tuhannya, dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua manusia tanpa terkecuali akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dihisab semua amal-amalnya. Wa yaqifu baina yadayhi, ya, dia berdiri di hadapan Tuhannya. Wa yuhasibuhu Allahu azza wa jalla. Kemudian Allah menghisab atau menghitung semua kebaikan dan keburukannya. Ya. Tapi yang dimaksud dengan khafa maqama rabbih, takut bertemu dengan Allah, adalah khafahu fi hadhihi dunya, adalah takutnya ketika di dunia. Ya, fa'amila min ajlihi wasta'adda liliqa'i, wasta'adda liliqa'illah. Lalu kemudian dia beramal ya, karena Allah Subhanahu wa taala, persiapan untuk bertemu Allah. Jadi yang dimaksud dengan di sini kan sifat yang terpuji ya, orang yang takut bertemu Tuhannya. Ya. Wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa, lanjutannya. Dan dia mengendalikan dirinya, menahan hawa nafsunya, maka surga adalah tempat kembalinya. Artinya ini pembahasan yang positif. Orang takut bertemu Tuhannya, bertemu Allah adalah pembahasan yang positif. Tapi takutnya ketika masih di dunia, itu pembahasan positif. Kalau takutnya nanti di akhirat, itu justru ciri-ciri negatif. Kalau takutnya nanti berarti ya, bisa saja dia merasa bahwa dia memiliki banyak kesalahan, tapi ketika takutnya di dunia, maka dia bisa mempersiapkan amalan yang terbaik untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ya, harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya kita bisa mempersiapkan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Lalu kemudian tadi fa innal jannata hiyal ma'wa, dan surga adalah tempat kembalinya. Hiyal mustaqarrud daim. Ya. Surga itu adalah tempat tinggal yang kekal. Jannatun arduhas samawati wal ard. Ya, surga yang luasnya ya, seluas langit dan bumi. Wa amman nar, adapun neraka, waliyadu billah ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, fahiyadikun wa dhankun wa syiddatun wa bu'sun wa alamun. Ya, sesungguhnya neraka itu, waliyadu billah, sesungguhnya neraka itu sempit ya, sesak, keras, penuh kesengsaraan, penuh rasa sakit. Itulah neraka. Itu tidak ada kenikmatan di dalam neraka. Hiyal ma'wa, tapi apapun itu tempat kembali bagi mereka yang tadi. Hiyal mustaqarru ya, itu adalah tempat tinggal, la yarju annahu yakhruju minha, yang tidak bisa diharapkan seorang keluar dari neraka. Ya, tentu kita sudah memahami ya bahwa ada orang yang memang keluar dari neraka kemudian masuk surga. Tapi maksudnya ketika seorang sudah ditakdirkan kekal di neraka, tidak ada harapan untuk dia keluar dari neraka.
Wa innama hiya ma'wahu daiman wa abada. Ya, karena sungguhnya ya, dia adalah tempat tinggal yang kekal selama-lamanya. Ya. Dan juga di sini kita harus pahami ya, bahwasanya ada terkadang orang juga ada yang mengatakan bahwa berarti Allah itu tidak adil. Kenapa tidak adil? Kita ya, atau orang-orang terkadang ya, ketika seorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, anggaplah ketika dibebani dengan syariat dia dari usia baligh. Misalkan dari usia baligh sampai usia dia 60 tahun misalkan, dia terus maksiat, kemudian dia meninggal di neraka selama-lamanya. Adil enggak? Maksiatnya berapa tahun? Di nerakanya selama-lamanya. Berarti adil enggak Allah Subhanahu wa taala? Ya, tentu saja adil. Ya, tentu ada jawabannya itu semua. Apa jawabannya? Pertanyaannya, kalau seandainya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala usia anggaplah 1000 tahun misalkan. Ya. Saya tanya kepada para santri, di usia berapa kalian ingin murtad? Ada enggak kepikiran ke situ? Ada enggak? Enggak ada. Meskipun usia kita dikasih panjang, kalau orang yang benar enggak mungkin dia kepikiran untuk murtad. Begitu pula ketika seorang hanya diberikan usia 60, kenapa? Karena kalaupun diberikan 1000 tahun, 2000 tahun, 10.000 tahun atau lebih dari itu pun memang tidak kepikiran untuk berbuat baik. Ya, maka balasan selama-lamanya itu setimpal. Karena selama-lamanya memang tidak mau berbuat kebaikan. Ya, kalau kita bahas apa kurangnya dakwah Nabi Musa coba, ketika Nabi Musa dakwah kepada Firaun, ya, faqula lahu qaulan layyina, sampaikan kepada Firaun itu ucapan yang lemah lembut. Ya, mudah-mudahan Firaun dapat petunjuk. Ya. Ini juga menentukan cara dakwah, bahwa ketika kita dakwah kita jangan berharap sebetulnya tujuan kita itu bukan merubah, ya tujuan kita merubah orang tentu saja, tapi ya itu di luar kemampuan kita. Tujuan kita adalah menyampaikan dengan baik. Ya. Apa dalilnya? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau ya wahai Nabi ya, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Ya. Apalagi kita. Ya, tidak bisa. Dan kata para ulama menariknya ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdakwah kepada Firaun dengan segala keburukan Firaun, kira-kira Allah tahu enggak Firaun tidak bakal beriman? Tahu. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Firaun tidak akan beriman. Kalau kita bahas kepada konsep takdir, berarti sudah ditetapkan dong. Ya sudah ditetapkan. Ya, contoh yang kedua misalkan. Misal ada orang kita kasih pilihan, ya, mau kitab atau mau HP. Ya, sementara orang misalkan santri atau orang lain deh. Misalkan orang tersebut HP-nya baru saja hilang. Kemudian saya kasih pilihan, mau pilih kitab atau pilih HP. Ya, apalagi dia nggak suka baca itu, nggak ngerti bahasa Arab. Ya kalaupun saya pilih kitab dijual, lebih logis dia pilih HP kan. Pilihannya ada pada dia, tapi yang akan dia pilih kita tahu nggak? Ya contoh deh, misalnya saya ke santri ini ada uang 10.000, ada uang 200.000, pilih mana? Sederhana aja, pilih mana? 200.000, 10.000 aja nggak apa-apa. Ya mungkin ada, tapi jarang. Ya. Tapi kita pun bisa memprediksi, meskipun pilihan ada padanya, kita tahu dia bakal milih ini. Ya, apalagi Allah dengan ya, wasi'un alim. Maha luas, maha mengetahui. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala tahu ya endingnya seperti apa, tapi itu semua ya sesuai dengan ya perilaku kita, bukan Allah menakdirkan keburukan untuk kita. Ya, tapi semua itu adalah kita yang mengendalikan diri kita sendiri. Ya. Ya, jadi balasan yang setimpal bagi ketika seorang melakukan keburukan meskipun hanya beberapa tahun dalam kehidupannya, kemudian dibalas dengan neraka selama-lamanya karena memang ya, orang tersebut, dan Allah itu Subhanahu wa taala Maha adil. Ya, kita juga tidak bisa memvonis orang. Ya, hatta orang kafir sekalipun kita tidak bisa memvonis dia kekal di neraka selama-lamanya. Maksudnya gini, kalau orang kafir dalam syariat dia kekal di neraka selama-lamanya, iya. Tapi kalau perorangannya ya dia kafir, dia di neraka selama-lamanya, kita nggak ada yang tahu. Ya, sebagaimana dalam kisah bahwasanya ada raja apa itu yang masuk Islam, kemudian tidak ada Nabi dan para sahabat yang tahu, kemudian diberitahu oleh
Malaikat Jibril. Raja Majusi ya? Apa raja? Hah? Ya. Pokoknya ada seorang raja ketika didakwahi oleh Nabi dan para sahabat, disampaikan dakwah Islam. Ya, kemudian ya pada akhirnya tidak tahu dia masuk Islam atau tidak. Lalu kemudian ketika dia sudah meninggal dunia, ya, maka malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad untuk memerintahkan menyolatkan orang tersebut, raja tersebut. Ya, karena sungguhnya dia telah masuk Islam tapi tidak ada yang mengetahui. Ya. Maka artinya kalau perorangan kita nggak tahu, meskipun mungkin dia ya selama hidupnya kafir misalkan, ya, tapi kita tidak tahu kalau orang tersebut misalkan syahadat sebelum wafatnya, kita nggak tahu. Tapi kalau secara hukum orang kafir ya kekal di neraka selama-lamanya. Kalau perorangan kita tidak bisa memvonis. Intinya Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling maha adil. Famal farqu baina man kanatin naru ma'wahu wa man kanatil jannatu ma'wah. Lalu kemudian apa bedanya antara ya, yang tempat kembalinya itu neraka dan yang tempat kembalinya adalah surga? Kira-kira apa bedanya? Ya, baik di dunia maupun di akhirat, apa perbedaan orang tersebut? Ya, farqun azim kata beliau. Ini perbedaan yang sangat besar, perbedaan yang sangat beda jauh. Wala yakhturu bibalin, yang tidak bisa dipikirkan, tidak bisa dibayangkan bedanya seperti apa. Sangat beda. Ya, ketika di dunia tentu amalannya beda. Begitu pula ketika di akhirat, apalagi di akhirat kenikmatan surga begitu sangat tinggi, jauh dibandingkan kenikmatan dunia, apalagi dibandingkan dengan neraka. Ya, begitu pula siksaan neraka jauh lebih pedih daripada siksaan ketika di dunia. Maka perbedaan antara ahli surga dan ahli neraka dari kenikmatan dan siksaannya itu perbedaan yang sangat besar, perbedaan yang sangat jauh yang tidak bisa kita bayangkan. Ya, kenikmatan surga kita tidak bisa bayangkan, begitu pula siksa neraka kita tidak bisa bayangkan karena saking dahsyat kenikmatan dan saking dahsyat siksaan yang ada di neraka tersebut. Waliyadzubillah. Ya, itu mungkin pembahasan kita pada pagi hari ini kita cukupkan dalam masalah tersebut. Selanjutnya insyaallah kita akan membahas pembagian manusia ya pada hari kiamat. Jadi pembagian manusia pada hari kiamat ya, ada yang ya, dia dalam kebaikan, ada juga dalam keburukan. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Ya. Mungkin apabila yang disampaikan banyak kekurangan, banyak kesalahan dan kekeliruan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadza wallahu a'lam bissawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu